Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rama Asis dari Prodi Pendidikan Geografi A, Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang profesionalisme guru. Langsung saja, sebelum kita masuk ke penjelasannya, terlebih dahulu saya akan memberitahu apa saja yang akan dibahas nantinya di penjelasan saya, yaitu yang pertama yaitu pengertian profesi, profesionalisme dan profesional menurut para ahli, prinsip-prinsipnya, ciri-ciri dan karakteristiknya. Kita ke slide selanjutnya, yaitu pengertian. Pengertian profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugas memerlukan atau menuntut kalian eksistensi menggunakan teknik-teknik ilmiah serta dedikasi yang tinggi. Menurut Webster's tahun 1989, profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang ingin ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang didapat dari pendidikan akademis dan intensif. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Profesionalisme adalah suatu yang paham yang menceritakan dilakukannya kegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat, berbekal keahlian yang tinggi dan berdasarkan rasa keterpanggilannya serta ikrar vateri profeteris untuk menerima panggilan tersebut untuk dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan di tengah gelapnya kehidupan. Syarat-syarat suatu pekerjaan yang dapat dikatakan profesi. Kita bisa lihat di samping di slide-nya. Adanya ilmu pengetahuan yang mendasari teknik dan prosedur kerja yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan khusus. Adanya kode etik profesi. Adanya pengakuan formal legalistik dan masyarakat dan pemerintah. Dan yang terakhir syaratnya yaitu adanya organisasi yang mengayungi pelaku profesi serta melindungi masyarakat dari layanan yang tidak semestinya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri profesi. Yang pertama itu profesi memiliki fungsi dan diskriminasi sosial bagi masyarakat. Profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang cukup yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yang akuntabel atau dalam dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu tertentu, a system body of knowledge. Ada kode etik yang dijadikan sebagai satu pedoman perilaku anggota beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik tersebut. Pengawasan terhadap penegak kode etik dilakukan oleh organisasi profesi yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu sebagai konsekuensi dari layanan dan presentasi yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi secara perorangan atau kelompok memperoleh imbalan. Selanjutnya yaitu menurut para ahli Purwarnarminta 1984, profesionalisme menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapan. Master mengemukakan bahwa profesionalisme bukan sekedar pengetahuan teknologi dan manajemen, tetapi lebih merupakan sikap pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknisi bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi, tetapi memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 ayat 4, profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Selanjutnya yaitu ciri profesional. Yang pertama itu orang yang tahu akan keahliannya. Yang kedua, meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatan itu. Yang ketiga, hidup dari pekerjaan itu. Dan yang terakhir yaitu bangga akan pekerjaannya.
Selanjutnya yaitu karakteristik profesional guru. Yang pertama, pemahaman dan penerimaan dalam melaksanakan tugas. Kemauan melakukan kerjasama secara efektif dengan siswa, guru, orang tua siswa, dan masyarakat. Yang ketiga, kemampuan mengembangkan visi dan pertumbuhan jabatan secara terus-menerus. Yang kelima, mengutamakan pelayanan dalam tugas. Yang keenam, mengarahkan, menekan, dan menumbuhkan pola perilaku siswa. Dan yang terakhir, melaksanakan kode etik jabatan. Selanjutnya yaitu prinsip menjadi profesional guru. Yang pertama, guru harus dapat membangkitkan perhatian peserta didik pada materi mata pelajaran yang diajarkannya. Yang kedua, guru harus dapat membuat urutan dalam pemberian pelajaran dan penyelesaian dengan usia dan tahapan tugas perkembangan peserta didik sesuai dengan prinsip repetisi dalam proses pembelajaran. Diharapkan guru dapat menjelaskan unit pelajaran secara berulang-ulang hingga tanggapan peserta didik menjadi jelas. Guru harus menyelidiki dan menjalani perbedaan peserta didik secara individual. Guru harus membangkitkan minat peserta didik untuk aktif dalam berpikir. Guru perlu menghubungkan pelajaran yang akan diberikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik. Dan yang terakhir, guru wajib memperhatikan dan memikirkan korelasi antara mata pelajaran dengan kenyataan. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang profesionalisme guru. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.